Makanya teman-teman perlu diingatkan juga bahwa kalau makalah kata tuh biasanya bersinonim. Jadi dalam satu teks itu dia bakal bersinonim hadirnya. Nah, itu yang menyebabkan biasanya jenis-jenis soalnya muncul. Terus pastinya juga kalau ditanya ini maknanya apa gitu atau apa, itu pasti juga. Oke, itu prolognya teman-teman ya. Terus untuk pembukaan, untuk hal-hal yang berbau itu agak kaget nggak? Kayak agak kaget nggak? Ini sambil nunggu teman-temannya yang lain juga. Kira-kira berapa orang lagi kah yang belum join? Coba dilihat teman-temannya. Siapakah yang belum join? Barik yang ada. Siapa? Bang Barik. Oh, Barik. Iya ya. Tadi sebelumnya dia ada nggak? Di Zoom sebelumnya nggak ada deh. Oh, lagi telepon. Mantap, Tessa. Oh iya, Gia kemarin bacain puisi ya. Wih, keren. Keren. Ada yang berpuisi. Ya Allah. Malu, Teh. Nggak apa-apa tuh. Suatu karya itu perlu ditunjukkan. Kalau memang berkarya. Apa? Apa, Rian? Apa? Rian juga baca puisi keren, Teh. Iya. Oh iya ya. Pas di akhir-akhir bukan sih? Suruh baca lagi deh, Teh. Keren banget. Coba gimana, Rian? Mau baca nggak? Ini sebagai prolog nih. Ya dong, mau dengerin dong. Lagian nih emang gitu. Nggak apa-apa dong. Ayo Rian, mau nggak? Mau bersukarela nggak? Ya, wajib Karya bersukarela. itu harus ditunjukkan, Rian. Ayo. Oke, jangan nyesel ya. Jangan nyesel. Mukanya mana? Nggak ada mukanya itu. Coba gimana baca puisinya? Luar biasa. Ini puisinya tuh sampai nangis aku. Aduh, coba gimana? Nangis, Ayo reka adegan dong. Reka adegan dong. Oh, reka adegan kemarin kayak gini. Enggak ah. Oh, enggak kalau gitu ini agak beda reka adegannya ya. Oh, ya. Mukanya perlu tunjukkan. Coba ya bersukarela jadi kita sangat menunggu. Aja closing. Sekarang aja biar semangat. Oh, udah buat refreshing ya. Karena Barik sudah ada kabar? Belum. Belum. Oh, yaudah. Kalau gitu mau kita mulai saja kah teman-teman? Boleh. Boleh ya, kita mulai saja. Apa Gia? Ngobrol apa Gia? Nggak jelas. Lutfia sama Zakaria juga. Iya. Kalau Lutfia tuh jaringannya katanya tuh. Oh, Lutfia. Oke. Kalau Jack? Nih. Perhatian loh. Dia lagi on air di Jack TV. Duh, ada-ada aja. Ngadi-ngadi ya. Ngadi-ngadi. Kan ini perlu diperhatikan ya teman-teman. Jadi maksudnya tuh kemana sih rekan kita? Karena kan kalau bukan teman-teman yang sekelas yang mengingatkan, yang menyemangati, mau siapa lagi? Karena kan kemarin juga kan Teh Sofi bilang kalau yang tahu kapasitas atau yang tahu gimana tegangnya, gimana euforia sekarang gitu teman-teman mau menghadapi ujian tuh kan ya teman-teman yang sekarang di sini gitu di LC gitu, khususnya teman-teman yang sekelas juga yang paham Teh ini sinyalnya nih misalnya gitu kan Teh
dia lagi ke sekolah nih, kan gitu teman-teman. Gitu ya. Itu jadi tidak ada salahnya kok teman-teman saling perhatian sama teman-temannya sendiri yang ada di sini gitu khususnya. Begitu guys, oke. Dah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar kata. Seperti biasa, teman-teman, pretest terlebih dahulu, kemudian pembahasan, kemudian post-test. Ada yang mau disampaikan dulu nggak sebelum mulai pretest nih sambil teteh nge-copy ininya? Siapa tahu gitu. Atau tidak? Sepertinya sih tidak ya. Teman-teman kalau jadwal malam suka pada ngapain sih biasanya? Refreshing. Apa? Suka ngantuk kalau malam-malam tuh. Udah waktunya istirahat ya, kayak memberikan penghargaan kepada diri sendiri ya teman-teman ya. Harian sudah ini, sudah saatnya nih badan istirahat. Mungkin ada yang seperti itu. Atau mungkin ada juga yang justru malah terus tancap gas juga ada ya teman-teman ya. Sih macam-macam. Enggak ada mah refreshing sih. Apa coba bentuk refreshingnya udah nemuin belum Rian selain Udah jalan-jalan? dong. Apa? Nonton film. Tapi bisa kalau nonton film tuh candu ayo. Enggak kok. Filmnya jangan yang itu, jangan yang series. Oh. Habis nonton film apa? Malam itu habis nonton film apa dia judulnya? Film apa? horor aja. Nggak tahu asal pencet. Ya Allah. Kan masih di kuota tuh. Streaming asal pencet itu. Coba apa ya bentuk apresiasi buat diri sendiri itu bebas apa aja ya teman-teman. Yang penting jangan sampai gadang, cuma buat refreshing ya, hati-hati. Terus akhirnya pagi-paginya ngantuk. Tessa, Barik masih belum bisa dihubungi. Ya, kalau Lutfiah tuh, udah ada. Kalau Bang Jack tuh OTW, kalau Bang Barik mah Udah bisa udah diangkat-angkat. Upi. Oh, udah. Oh, Lutfi tuh udah ada. Kalau Bang Jack kemana Bang Jack? Halo Lutfi. OTW. OTW. Nah, tuh Lutfi udah ada. Wah, sangat bersinar sekali ya kehadiran Lutfi. Simmering. Masya Allah. Berarti di sini ada 8 orang. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa yang belum? Ikna ya? Udah deh Ikna. Udah join. Aduh, siapa salah nih? nama. Teguh sama Anissa Nuraini. Nah, itu Jack ada. Jack. Salah maksudnya Zakaria. Aku jadi ikut-ikutan Jack ya. Tapi di sini dia belum join ya? Kalau Zakaria. Nggak apa-apa. Bentar, reload. Biar nggak betot-betot sinyalnya. Betot. Betot-betot tuh apa ya? Tarik-tarik. Tarik menarik Indonesianya. Gia dari mana sih Gia? Dari Bogor. Dari Bogor. Oh, benar nggak terlalu tahu sama bahasa Sunda kali ya? Ya, Tessa dari mana Tessa? Tahu dari banget. Sukabumi. Sukabumi. Oh iya. Tetanggaan. Kan sama Bang Gia. Tetanggaan. Oh, tetanggaan. Lutfi dari mana Lutfi? Di Bandung teh. Dari Bandung. Bandungnya di mana? Kabupatennya. Di mananya? Jauh ya kayaknya ya. Banjaran. Tahu nggak? Di mana? Banjaran. Oh, Banjaran tahu dong. Ih, temen aku ada di sana. Iya, dia dudag sekali. Strong banget. Teman aku juga ada di sana. Siapa? Itu Temen aku juga ada di sana. Lutfi. Temen gue juga ada. Ini Upi. Oke, terus Kavi, Kavi dari mana Kavi?
Vi dari mana Vi? Dari Cimahi teh. Cimahi? Ya tuh tetanggaan meren. Nggak Iya, maksudnya tetanggaan. sama-sama Bandung gitu loh. Tetanggaan Ya. kota. Waduh. Itu Bandung rada sisi ya Cimahi teh. Iya, Beda. kota kecil. Kabupaten. Kecil. Rian dari mana Rian? Ih, tetanggaan, teh masa nggak tahu? Di mana? Serang, Banten. Oh, jauh ah. nggak Tetanggaan tahu. provinsinya. Ya, bisa diterima alibinya. Maksa ini tuh, Mak. Benar, Tessa setuju tuh. Terus Emang ya? Teguh dari mana Teguh? Teguh Nyebrang pulau nih. dari mana? Tetanggaan. Tetanggaan di mana? Semuanya aja tetanggaan ya Di Allah. Lampung. Pulaunya tetanggaan. Aduh. Nggak kurang kebangetan tuh. Kalau sampai ditanya ini yang pulau. Teguh di mana? Teguh jawab dulu. Itu lah dari Lampung. Tuh kan bener. Lampung. Itu tetanggaannya jauh Tetanggaan pulau. banget. Tetanggaan pulau teh. Iya. Kalau ini disebutnya tetangga jauh ya. Kan suka ada istilah tetangga jauh. Iya tetanggaan tapi tetangga jauh gitu. Oke, Enggak, dah. kedua. Oh, nggak ada nih temanya. Oh, itu Bang Rian sama tegaul eta mah. Yes. Terima kasih Tessa. Siap, Ame. Logatnya, Mendukung, Ame. Tessa logatnya lucu, Tessa. Udah Tessa, ya. Di sini teman-teman yang lainnya nanti ya kita prolog-prolognya lagi. Kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengerjakan. Tut, 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 tut. Tut, tut, tut.
bener dikit lah. Nomor 1 siapa? Teh. Ya, Yang nomor 1 siapa itu? apa? Yang nomor 1 Yang nomor 1 kenapa? itu yang ngerjain soal. Oh, apa ya? Yang udah beres. Oh, Teguh udah beres maksudnya. Bukan nomor 1 itunya. Nilainya banyak. Oh, yang nomor 1 ini. Tadi ini apa sih terus naik? Sekarang tuh baru naik Kavi. Bener berapa? Bener berapa teh? Berapa? Benernya berapa? Belum selesai. Kavi masih jalan. Wow. Kelamaan mikir itu. Gak boleh gitu. Di sini tuh Jack juga jadi naik. Yang udah selesai Teguh, Ikna, Rian, Gia. Oke, sambil sapa lagi. Sapa lagi. Karena Ikna sudah selesai. Ikna tadi dari mana? Ikna? Atau itu. Dari Bandung Barat. Enggak Dari jelas. Bandung Barat. Bandung Barat. Oh, Bandung Barat. Oh, Bandung Barat. Bandung Barat, Lembang. Enggak ya? Kesananya lagi. Mananya? Cililin. Apa? Cililin. Oh, Cililin. Oh ini ada klaster yang Bandung ya. Ikna ini biasanya suka asal nilai-nilainya tuh rada-rada di atas gitu ya kalau prioritas postes ya enggak. Iya. Nggak tahu sih. Iya kalau nggak salah ingat ya. Terus ada siapa tadi tuh yang belum disapa? Kak Mei, aku nggak disapa Kak Mei. Oh, enggak deh kalau Teteh itu udah tahu deh Teteh. Siapa tahu mau nanya dari mana. Oh, atau teman-teman yang mau nanya Teh Sophie mah enggak? Nggak usah, nanti nanya. Oh iya, Teh Sophie belum pernah masuk ke kelas ini kan ya? Iya. Apa udah? Ya, ini baru, ini new. Cuman jadi co-host New, doang kan? sih. New. Hmm. Cuman jadi co-host Teteh. doang. Apa? Siap-siap kupingnya kalau di sini berisik soalnya. Apa? Siap-siap kuping kalau di sini. Oh, biasa, udah biasa. Nggak dengar kalian berisik tuh bagaikan hiburan buat Teteh kok. Aduh. Aduh. Lagu sehari-hari. Iya, lagu sehari-hari. Pokoknya kalau kalian gak berisik tuh aneh. Gak apa. Yang penting kalian tetap semangat aja gitu kan. Kalau kalian diem-diem pasti ada sesuatu biasanya. Ya, betul. Betul kan? Biasanya kalau Ini Gia nih diem-diem aja nih. Ada sesuatu nih. siapa nih yang diem-diem aja? Oh Gia tuh, diem ya tuh. Aja. Tuh kan. Lagi galau dia tuh Kak. Oh, Gia galau. Kenapa Gia galau? Dia galau ya Allah. Ya Allah, Gia galau. Kayaknya Rian. Hah? Rian kayaknya balas dendam nih Rian. Oh, Rian balas dendam. Rian balas dendam kemarin gara-gara ini ya, rahasianya terbongkar katanya. Rian bukan sih? Cuma rahasianya sendiri. Udah nggak usah dibahas. Oh iya bener kan Rian kan? Oh ini Rian tuh yang katanya kemarin rahasianya terbongkar secara oleh dirinya sendiri. Halo guys. Ayo Rian, kena sendiri. Rian udah kena di mana-mana ya Rian ya? Tahu ah? Udah kena di mana-mana ya? Iya di sekolah kena, di sini kena ya. Gak apa-apa. Famous Yan, famous. Terus hiburan juga buat teman-teman yang lain ya. Jadi nggak apa-apa. Ibadah juga kan. Kalian doain juga ya. Siap. Menghibur Yan, menghibur. Tuh. Oke. Kita
lihat, sudah selesai ternyata ya, semuanya sudah selesai teman-teman. Di sini Kavi, Jack, sama Teguh. Wow, selamat. Kavi benar berapa? Selamat. Kavi salah 2. Wow. Nanti Rian postes di atas. Banget. Semangat, semangat. Semangat, nanti postes harus meningkat ya, jangan sampai postesnya tuh jadi turun teman-teman gitu. Soalnya sama bisa meningkat ya. Apa? Kalau soalnya sama bisa meningkat. Oh. Ya, boleh lah ya. Oke, teman-teman, mana tuh perwujudannya? Kenapa teman-teman tuh tidak mau menampakkan perwujudannya? Hanya Tessa yang menemani. Sama kakak, Aduh, emang terima kasih Tessa ya, sudah menjadi balad. Ayo. Nggak bohong. Dah, siapa lagi sih tadi teh? Deh, mana teman-teman yang lain mau menunjukkan perwujudannya nggak? Ini nanti harus menunjukkan perwujudannya ya. Oke, dah. Kita mulai aja ya teman-teman ya. Sudah 8:27 juga. Barik masih belum bisa. Oh, Barik. Halo Barik, sudah ada Barik? Aman, Barik? Aman teh. Aman. Barik nggak ikut prioritas nggak apa-apa ya, tapi nanti postes aja ya Barik ya. Iya teh. Oke, Halo, habis Barik. dari mana Gimana, Barik? Barik? Di setrap Barik. Pilih lapang dulu itu. Astagfirullahaladzim, gitu ya. Ya Allah. Oke. Nah, selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung ya. Hari ini belajar lagi bersama Teteh Bahasa Indonesia, semoga tidak bosan. Terus hari ini kita akan belajarnya itu makna kata teman-teman, gitu. Nah, dari soal yang tadi dikerjakan tuh, kira-kira apa kesulitannya? Tes teh. Yang ini teh, Tes itu. Yang mana? yang pola hidup sehat itu gimana ya? Pola hidup sehat. Lupa lagi. Yang soalnya pola hidup sehat. Soalnya pola hidup sehat. Yang ditanyakannya tuh apa? Yang ditanyakannya itu ini perbaikan kata menjadi. Oh, yang kata menjadi. Mm-mm. Oh, iya. Ingat. Oke, nanti kita bahas nah itu yang tadi awal-awal Teteh sebutkan bahwa itu biasanya tuh bersinonim maknanya. Jadi kata yang dikembali itu bersinonim dengan kata yang sebelumnya. Biasanya seperti itu jenis-jenisnya tuh. Gitu. Oke, langsung kita bahas aja deh ya. Sebentar, nanti takutnya salah ini ya, salah membagikan, terus nanti terlihat segala macamnya seperti Rian gitu ya, Yan ya. Aduh, ya Allah, sebentar ya, teman-teman. Mana ya? Salin dia. Ini apa sih makna kata? Lama ya? Kok dibukanya lama ya? Ya. Soalnya sambil ngobrol-ngobrol, ini sambil loading dia. Nah, baru terbuka, teman-teman. Makna kata memang biasanya itu agak bervariasi ya jenis-jenis soalnya, tapi memang tidak banyak diketahui juga karena mengenali ini tuh bentuk soal makna kata tuh yang ditanyakan ini kata ini maknanya apa, ini kata ini maknanya apa, kayak gitu. Memang agak sulit juga ya Teteh untuk mencari variasi-variasi soal Teteh yang izin Kak Mandi ya? ini. Iya boleh, silakan.
Seperti biasa teman-teman ya, kalau teman-teman ada yang sedang tidak berpuasa atau sedang halangan, boleh sambil makan atau minum. Terus kalau ada yang sedang berpuasa, semangat puasanya. Oke, di sini. Di sini ada kalimat empati adalah menempatkan diri pada posisi orang yang mengalami kejadian dan titik-titik apa yang orang lain rasakan. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah kata apa nih teman-teman? Merasakan. Merasakan. Kenapa kata merasakan? Karena ikut Mengerjakan. Sesuai dengan firasat. merasakan itu. Mulai dengan apa? Teguh? Firasat. Firasat. Oke. Sebetulnya kalau teman-teman cek ya, di sini itu kita bisa analisis bahwa ada kata ke semua opsinya itu adalah kata dasarnya rasa ya kan. Nah, kita analisis satu-satu. Di sini ada kata mengalami, yang mengalami kejadian, yang mengalami. Nah, di sini mengalami itu kan merupakan verba ya, verba aktif. Sehingga pasangannya juga seharusnya tuh verba aktif juga gitu. Nah, jadi kalau untuk pemilihan verba aktif berarti kan ada opsi D sama opsi E. Karena kan kalau kita cocok-cocokkan juga kejadian dan merasa apa yang orang lain rasakan itu juga sebetulnya kalau teman-teman feelingnya, oh ini juga berterima sih, nah itu teman-teman akan terkecoh. Lalu perbedaan kata merasa sama merasakan itu apa sih nih? Kalau misalnya katanya itu merasa ya teman-teman ya, itu tuh lebih ke diri sendiri. Contoh, bukan ke diri sendiri sih, lebih ke si subjeknya. Contoh kalimatnya seperti ini. Saya merasa wangi, gitu. Nah, artinya wangi atau yang si duduknya sebagai objek, gitu. Nah, si predikatnya itu adalah ke si subjeknya, gitu. Objeknya tuh ke si subjek. Perasaannya tuh. Nah, kalau menggunakan kata merasakan, itu tuh lebih ke orang lain gitu. Contoh kalimatnya, saya merasakan wewangian gitu. Artinya si objeknya itu ada di diri orang lain, teman-teman, ada di diri orang lain, bukan di diri si subjek, gitu. Nah, kalau kita pahami dari si konteks kalimat ini, apa yang orang lain rasakan, artinya hal yang ada di luar kita kan, di luar si subjek, maka kata yang harus dipilih merasakan itu. Kalau bukan ini ya, ini secara bentukannya juga dan secara maknanya juga gitu ya, tidak hanya berdasarkan feelingnya teman-teman ya, jadi itu perlu diingatkan. Jadi yang pertama, ketika melengkapi suatu kalimat itu teman-teman mesti cek si kalimat itu tuh kesejajarannya bagaimana gitu ya, kesejajarannya seperti apa, apakah memang menggunakan imbuhan me atau imbuhan pe gitu. Nah itu harus diperhatikan juga kesejajarannya teman-teman gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Aman? Ya teh. Apa gimana Kavi? Kalau imbuhan Barik. Oh siapa? Oh, Barik. Kenapa Barik? kalau imbuhan itu buat kata benda ya. Yang mana? Kayak perasaan gitu, perubahan apa lagi. Iya, kalau untuk ke jenisnya ya imbuhan pe dia lebih ke apa gitu kelas katanya gitu Barik? Iya teh. Iya, dominannya kalau pe tuh biasanya lebih ke nominanya gitu, karena sifatnya karena maknanya lebih ke pelaku. Terus kan kalau me sudah tahu juga kan dia biasanya bersifatnya tuh lebih ke Predikat. Hah? Aktif. Aktif atau kata kerja gitu ya kan, dominannya gitu. Nah,
sebetulnya kan ada ya kayak perubahan-perubahan kata dasar yang misalnya tuh tadinya tuh nomina, kemudian diberi imbuhan, akhirnya kelas katanya juga jadi beda gitu, jadi berubah. Nah, itu hal-hal yang kadang tidak bisa kita hafalkan teman-teman ya. Karena kan akan sangat banyak, kata itu banyak. Jadi mungkin kita bisa memahaminya dari imbuhan apa sih yang menempel ke kata itu tuh gitu. Sehingga kata itu akhirnya menjadi berubah kelas katanya. Seperti itu. Tapi tipe-tipe jenis soal yang mempertanyakan kelas kata tidak banyak ya teman-teman yang keluar ya nggak? Atau justru banyak? Bukan teh, buat itu aja. Buat tahu aja teh. Oh, buat tahu aja. Oke, mantap. Baik gitu ya penjelasannya. Tapi memang kalau secara umum, khusus P ya. P itu menyatakan kelas katanya itu ke nomina gitu. Gitu ya, Barik ya. Oke. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini masih pembahasan yang tadi sudah Tata jelaskan. Ini lagi rajin jadi ditulis nih. Oke, di sini. Nih, kata yang digunakan secara tidak tepat adalah pada benar nggak? Salah. Salah, pada jawab apa? Idealnya aku mah. Idealnya. Sama idealnya. Idealnya. Kenapa dengan kata idealnya? Oke, kita baca deh teman-teman ya. Merujuk pada KBBI, pesimis adalah orang yang bersikap atau berpandangan tidak mempunyai harapan. Terus kalimat 2, sementara itu, pesimis merupakan, nah di situ kayak ada perbedaannya, ada kata sementara itu teman-teman. Tetapi kata pesimisnya sama, sedangkan kalau kita amati maknanya sudah berbeda. Oke, kita keep dulu. Kemudian saat menghadapi permasalahan hidup yang cukup pelik, munculnya sedikit rasa pesimistis. Rasa ya, merupakan hal yang wajar. Bagaimanapun, manusia memiliki keterbatasan. Namun, rasa pesimistis ini idealnya hanya muncul. Kenapa kata idealnya? Coba, milih kata ideal tuh karena apa? Feeling. Feeling aja semuanya ini mah. Feeling good. Like I should. Dia pelik. Coba jawaban lain selain feeling. Dia pelik. Saya kayaknya pesimis yang ini teh, kalimat kedua. Iya, betul, Bari. Kenapa coba, Bari? Karena yang betul itu pesimis definisi yang betul itu yang pertama teh. Kalau yang kedua ini kan dia sikap atau pandangan kayaknya pesimistis apa? Atau pesimis. Iya. Betul, Barik, betul sekali. Begitu penjelasannya. Tuh teman-teman ya sudah dijelaskan oleh Barik. Baru nggak asli. Iya, tuh teman-teman tuh mesti bangga punya teman-teman seperti Barik. Jadi Proud of you, Barik. Jadi maksudnya gini teman-teman bisa belajar juga ya, saling bertukar pikiran juga gitu sama Barik gitu. Betul tuh yang disampaikan oleh Barik. Kenapa bisa seperti itu? Yaitu teman-teman mesti memahami sudah diberi tanda ya di kalimat kedua itu ada kata sementara itu teman-teman. Yang artinya kan itu perbedaan, ya kan? Nah, bukan kata penambahan gitu, bukan konjungsi yang maknanya itu penambahan gitu, penambahan pengertian gitu ya kan. Dan padahal juga ada bedanya nih di bagian pengertian itu kan yang kalimat satu tuh orang, ya jelas orang. Kalau kalimat kedua itu menjelaskannya itu kesikapnya. Jadi kalau kesikapnya atau lebih ke sifatnya gitu kan, itu kan lebih ke pesimistis gitu. Terus kata idealnya di situ tidak bermasalah teman-teman ya. Ingat
ini kalau yang pertanyaannya seperti ini, kata yang digunakan secara tidak tepat, teman-teman memang harus mencurigai segala kemungkinan. Baik itu dari segi makna atau dari segi struktur juga gitu. Karena bisa jadi kehadiran satu kata itu dia juga akan mengubah struktur yang ada juga gitu ya kan. Yang biasanya sering teman-teman temukan tuh preposisi atau konjungsi yang menghilangkan struktur dari kalimat tersebut. Itu teman-teman. Bisa diikuti ya. Terima kasih Tessa. Ya Allah itu kerudungnya sudah seperti itu. Kenapa Tessa? Lanjut ya. Di sini. Telah kita ketahui bahwa wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter atau manusia-manusia yang berbeda pula sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Itu udah di bawah. Kenapa jawabannya serta teman-teman? Kayak menambahkan gitu, menambahkan. Ya, betul. Makna di situ menambahkan ya. Iya, Kalau benar. kita menggunakan sehingga, itu akan menyebabkan kalimatnya menjadi dua klausa gitu. Nah, yang biasa teman-teman kenal sebagai majemuk, kalimat majemuk bertingkat gitu. Artinya, kalau kalimat majemuk bertingkat kan salah satu katanya itu memang tidak bisa berdiri sendiri, teman-teman ya, artinya kan terikat gitu kan. Sedangkan kalau kita pahami di konteks ini itu penambahan adanya, maka jawabannya adalah serta. Telah kita ketahui bahwa wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter atau manusia-manusia yang berbeda pula. Serta gitu. Gitu ya. Begitu teman-teman penjelasannya. Lanjut nih. Nah ini apa ya? Kalau teman-teman cek tadi, kalau teman-teman di pretest tadi, itu kan per kalimat ya teman-teman, karena khawatirnya tuh akan teman-teman pusing juga gitu. Makanya dipindahinnya tuh per kalimat. Nah di sini hanya kurang dari 3 bulan, ramalan ekonomi dunia berubah drastis akibat pandemi coronavirus. Nah, si COVID ini teman-temannya sudah ada padanannya di KBBI, coronavirus, tapi memang masih banyak kenapa kok enggak virus corona gitu. Nah, itu entah bagaimana prosesnya kan yang namanya bahasa kata itu disahkannya oleh orang-orang petinggi di Badan Bahasa, teman-teman ya. Mungkin ada beberapa pertimbangan juga sampai akhirnya padanan katanya itu coronavirus, dan coronavirus itu ditulis tanpa spasi. Gitu. Terus pandangan sejumlah lembaga internasional sangat pesimis. Jawabannya yang mana teman-teman? Pesimistis. Pesimistis, betul. Karena diingatkan lagi ya, kalau itu mengubah maknanya itu menjadi salah. Kalau yang biasanya pesimis atau yang tidak ada akhiran is, if, itu orangnya gitu teman-teman. Kayak optimis gitu kan. Yang kemarin teman-teman lihat juga di soal sebelumnya, inovasi gitu. Nah, kalau katanya itu tidak ada akhiran, if atau is, itu berarti lebih ke orangnya gitu. Tapi kalau sudah ada akhiran if, is, nah itu biasanya lebih ke sifatnya. Itu aturan-aturan yang mengubah suatu kata hingga akhirnya menjadi kata sifat atau adjektiva, itu ada akhiran is sama biasanya if gitu. Inovatif gitu. Ya kan? Kan kalau orangnya inovasi gitu. Itu teman-teman ya kemaknanya. Oke. Lanjut nih di sini. Bahkan pada 2021 kami telah perkirakan bahwa tingkat aktivitas ekonomi berada di bawah proyek. Yang mana teman-teman? Ada yang jawab C? Ada
Ada yang jawab C nggak? Ya. Anissa jawab C. Kenapa Anissa jawab C? Mungkin karena P lebur ya. Iya ya, ATSP kayaknya ya karena P lulu. Kenapa tuh teman-teman P di situ nggak lulu? Itu kan bukan Kata dasarnya kira. Iya, betul. Siapa itu Barik bukan sih? Suara Barik ya? Kalau nggak salah. Iya, betul ya. Suara Barik ya. Ya, Nanya teh, ya apa gimana? kalau mensyukuri itu kok S-nya nggak ngelebur, kenapa? Kan syukur. Oh, karena perhatikan kata huruf keduanya apa? Vokal atau konsonan? Vokal. Konsonan. Konsonan. SY kan? Sye. Nah, di situ karena dia konsonan tuh huruf keduanya maka tidak lulu. Kan rumusnya tuh ya yang diawali kata SP lulu apabila huruf keduanya vokal gitu. Kalau syukuri karena dia karena konsonan jadi nggak lulu teman-teman gitu ya. Iya, makasih teh. Hati-hati ya. Oke. Sip. Terus teman-teman di sini dicek dulu juga di soal nomor 5 ini ya. Soal nomor 5 ini kalau teman-teman cek loh kok ngadat. Nah, kata perkirakan sebetulnya itu bisa digunakan, hanya saja biasanya kata perkirakan itu lebih digunakannya tuh ke bahasa jurnalistik, teman-teman. Kan ada juga ya teman-teman kalau menemukan penulisan tanggal di koran-koran seperti itu, mereka menggunakannya itu apa sih? Garis miring gitu. Nah, itu lebih ke bahasa jurnalistik sih teman-teman gitu. Jadi jangan sampai terkecoh meskipun dirasa maknanya masih berterima kok menggunakan kata perkirakan gitu. Terus kan kalau teman-teman sudah jeli juga ya, di sini kan ada kata bahwa yang menyatakan kan bahwa itu perluasan untuk objek. Oke. Sehingga memang di sininya harus hadir verba Verba apa? Hah, verba apa? Kalau yang butuh objek verba apa? Oh, transisi. Transitif. Oh ya, transitif. Transisi mah tuh. Unsur transisi. Oke, gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut. Kalimat-kalimat berikut mengandung kata yang kurang tepat penggunaannya, kecuali artinya teman-teman harus cari kata yang betulnya. Opsi yang mana? Yang D. Yang D. Ada yang menjawab salah? salah aku. Jawab apa, Tessa? Aku salah ngertiin soalnya. Oh. Dia nggak baca kecualinya, Teh. Kenapa? Dia nggak baca kecualinya. Oh, nggak baca kecualinya. Terlalu bersemangat ya. Memang sih, tipe-tipe soal seperti ini, teman-teman ya, itu yang sering mengecoh. Sehingga memang perlu diperhatikan sekali ya. Kita harus paham betul si pertanyaan itu. Makanya teman-teman jangan baca soal tuh setengah-setengah. Ingat tuh, ya. Harus secara utuh, jadi biar maknanya juga tersampaikan secara betul-betul. Oke, kalau kita analisis ya, opsi A, kenapa salahnya? Buat kata menggunakan Buat Oke. gitu. Buat itu bermasalah ya, karena itu ragam non-formal, teman-teman ya. Iya. Tetapi kata buat ini, kalau teman-teman cek, itu tuh memiliki dua arti. Yang pertama, itu ada yang artinya itu menjadi gitu kan, menjadikan sesuatu gitu. Nah, makna yang kedua itu untuk maknanya, tapi memang ragam cakapan nih. Makna yang kedua itu ada tanda ragam cakapan. Terus kalau kita pahami konteks kalimatnya, di opsi A ini itu lebih cocoknya tuh bukan buat yang bermakna menjadi ya kan, tapi buat yang bermaknanya itu untuk gitu. Untuk kita, sebenarnya untuk kita gitu teman-teman ya. Oke, lanjut di opsi B. Apa yang tidak tepatnya?
Kata apa? Kata apa? Bilang. Bahwa Dia bilang. 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 Bilang ya. Katakan harus. Barik bilang ya. Bilang di situ itu juga ragam cakapan, teman-teman. Bilang. Jadi kan nih ya, kalau teman-teman pahami, kalimat-kalimat berikut mengandung kata yang kurang tepat. Artinya mereka tuh masih satu kesatuan. Oh, kesalahannya nih sama nih, bentuk kesalahannya, teman-teman. Yaitu masih sama-sama menggunakan kata yang non formal, begitu ya. Nah, terus di sini yang bermasalah kata bilang yang seharusnya diganti menggunakan kata Katakan. mengatakan. Mengatakan. Mengatakan ya. Terus lanjut dicek apa tuh yang bermasalahnya? Sama. Yang seharusnya diganti Dengan. betul ya gitu. Kalau opsi C, Opsi D kali. opsi D kan jawabannya tuh betul. Oh, Opsi ya. E Terorganisir. Terorganisasi. harusnya terorganisasi, betul. Nih kalau kita lihat ya, biasanya kesalahan-kesalahan yang sering muncul terorganisir itu biasa digunakan, padahal kan tidak tepat ya teman-teman untuk digunakan. Harusnya terorganisasi. Kata-kata yang lainnya juga akomodir, ada koordinir, itu kurang R ya. Itu harusnya koordinir, teman-teman, kok koordinir sih. Terus legalisir, kayak mau kemana? Mau legalisir ijazah gitu. Nah, itu sebetulnya kurang tepat ya, karena secara makna penyerapannya juga kan kalau dari bahasa Inggris tuh itu organization ya kan, accommodation gitu. Nah jadi kan si session itu diserap ke bahasa Indonesia itu menjadi isasi, teman-teman. Sama kasusnya kayak standar ada isasi jadi standardisasi karena dari standardization gitu ya. Serapannya gitu. Ya. Makanya kenapa huruf kalau di standar itu cuma sampai standar R, tapi kalau ada isasinya itu ada standardisasi, deh-nya tuh muncul. Ya kan? Karena kata serapannya dari standardization. Gitu teman-teman ya. Oke ya? Ya, baik. Oke, sip. Oke, lanjut. Nih, di sini. Ini kata yang salahnya ya di sini. Coba Barik, apa jawabannya Barik sebagai yang tidak ini kira-kira sudah memiliki feeling oh itu menjadinya nggak tepat. Apa nih? Itu yang mana ya Teh? Itu yang suram. Suram. E, D, P. Apa? Yang apa? Yang itu Rik, yang 8 tuh ada nomor 8. Ya nih, yang ini nih, kata menjadinya. Ya. Jadi yang ditebal itu hanya kata menjadi, seharusnya di sini tuh. Kenapa tuh kata menjadi itu dipermasalahkan? Menjadi membuat. Menjadi membuat, terus kenapa bermasalahnya coba? Jadi perbaikannya menjadi apa tuh? Apakah opsi B, opsi C, atau tidak perlu diperbaiki, atau jadi D, perlu atau E? Bener. Pola hidup sehat. Bagaimana? Itu Teh, apa? Ada dua, coba. Ada dua apa nih? Dua kata kerja. Yang mana? Menyebabkan sama menjadi. Iya, betul. Jadi jawabannya yang mana?
yang E kali ya. Emang itu. Oh, yang ya. yang C ya. menjadi suram di situ satu kesatuan deh langsung. Soalnya kurang jelas sih teh. Itu cuma menjadi doang sih yang di. Oh iya ya, tebalnya kurang ya, maaf Ya, atuh. Teh. Oh berarti itu kesalahan teknis lagi ya teman-teman ya, aduh maaf sekali. Itu harusnya Tadinya Teh kalau menjadi menjadi doang, kalau menjadi doang diganti sama suram, jadi kan menyebabkan hari-hari kita suram-suram ya. karena- Kita suram-suram, oke salah. Oke di situ harusnya menjadi suram itu tuh satu kesatuan teman-teman, harusnya tebalnya gitu. Maaf ya. Nah di situ betul sebetulnya yang disampaikan Mbak Erik tadi, kata menjadi sama menyebabkan itu menjadi ketumpang tindihan predikat kan gitu, verbanya jadi ada dua gitu, sehingga makna dari kata menjadi juga kan sudah membuat jadi gitu, sehingga kata menjadi harus dihilangkan. Jadi yang dipertahankan itu adalah kata suramnya saja gitu. Udah deh, karena cuma ada 7 soal. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak nih sebelum kita melanjutkan? Sebentar ya, Teteh sambil ngecas dulu laptop. Coba ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, teman-teman? Atau dirasa cukup? Teh yang buat soal TO itu siapa sih teh? Apa, gimana? Yang buat soal TO siapa? Yang buat soal mana? Soal TO. Yang buat soal TO, itu ada tim khusus dari kita. Kenapa? Soalnya susah. Agak aneh gitu teh. Kenapa? Agak aneh. Soalnya bagus teh. Terlalu Nggak susah. Agak aneh. Oh, agak aneh. Yang soal TO, Iya, anehnya dari apanya sih emang? kayak nggak biasa. Ya, cuma nggak biasa doang sih kita. Gitu. Belum biasa. Kayak nggak biasa. Ada soal yang diinget nggak yang nggak biasa tuh kayak gimana? Udah kejawab kemarin sama teh itu pas kelas tambahan. Enggak sih. Oh, yang pas di minat. Oke. Tapi kan itu Rian, siapa tahu teman yang lain ada yang belum. Iya. Kemarin yang masuk beberapa orang doang di kelas bahasa Indonesia tuh ya, 5 orang doang. 7. 7 ya? Oh 7. Iya. Coba ada yang anehnya lain lagi nggak? Selain dari yang kemarin kata Rian. Maka tadi kemarin apa tuh? Apa? Itu. Yang kata Rian. banyak muncul. Yang banyak apa ya? Yang banyak muncul itu loh. Yang Teteh inget Mariam tuh pas kemarin nanyain bagian kalimat yang menjadi bukti dari bukti. itu ya. Kalimat. Tapi si soalnya tuh kalau si teksnya tuh fiksi ya kalau nggak salah ya Yan ya. Kemarin teks fiksi. Ya teks fiksi. Teteh juga agak kaget sih pas ngelihat soal TO ya. Karena memang Iya, ada TO kemarin tuh banyak soal yang nggak kita ngerti aja gitu. Susah buat ngertiin soalnya. memang untuk soal TO pembuatannya ada tim khususnya dari pihak Smart Edu teman-teman gitu. Kan biasanya suka ada apa ya namanya tuh timnya kan, karena kan kalau bercampur kan pusing teman-teman ya, karena kan ya itu agak lumayan ya untuk memikirkan soal juga, untuk membuat soal juga kan agak lumayan teman-teman. Butuh tenaga dan pikiran yang sangat Masya Allah gitu. Gitu. Coba atau ada jenis soal yang dirasa apalagi gitu selain yang kata Rian, siapa tahu teman-teman yang lain mah. Aku masih penasaran nih, Teh sama yang ini boleh. Kalau nggak ada atau mau bertanya yang lain juga boleh sebelum kita post test nih. Sisanya mah
Standar sih kayak di TO yang lain, cuma yang itu doang kan. Standar dari TO lain tuh kayak gimana? Ya, misalnya di TO Dufran ada tipe soal yang kayak gini. Ya yang di lain kayak Cerebrum, kayak Zenius, ya sama aja tipenya. Cuma berisik. Oh iya, masih kayak tipe-tipe soal yang dirasa sulit bagi diri sendiri tuh kita pahami, oh iya aku masih salahnya di sini gitu ya kan maksudnya Yan? Karena ingat lagi teman-teman, setiap teman-teman nih ya, tipe kesulitannya tuh pasti akan berbeda. Misal, kalau Tessa nih, masih bingung tuh kalau di bagian PU. Tuh, kan PU agak lumayan ya, berpikirnya tuh 2 kali teman-teman. Apalagi kalau sudah muncul kemungkinan, terus ditanyakan, yang paling mungkin. Yang paling mungkin, atau misalnya jika dari teks 3 faktanya seperti ini, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah, kan itu kalau menurut teteh pribadi juga maksudnya harus berpikirnya tuh agak dalam teman-teman ya, pikiran kita harus fokus dulu gitu. Terus biasanya kalau di PU tuh kejelian juga teman-teman untuk melihat grafik, tabel, atau diagram. Itu perlu banget. Sama kalau PBM kan dia lebih ke kebahasaannya ya, yang sering teman-teman Teteh kasih kalau materinya itu kayak makna, kalimat efektif, nah itu juga sering. Terus lebih ke kebahasaannya juga biasanya. Terus kalau PPU, itu kalau menurut Teteh biasanya tuh gabungan, hampir disebut gabungan sih ya, antara PU sama PBM. Kenapa bisa seperti itu? Karena kan kalau PPU tuh biasanya juga ditanyakan tentang gagasan pokoknya, simpulannya juga hadir, tetapi makna katanya juga ada, terus kadang penggunaan ejaannya juga ditanyakan. Itu PPU pengusulin. Nah, iya itu makanya teman-teman yang tahu ya kemampuan teman-teman sejauh mana dan kesulitannya tuh masih di bagian apa. Jadi kalau teman yang lain meresahkan hal ini jangan panas. Tapi teman-teman harus cari keresahan diri teman-teman sendiri itu apa gitu. Di situ ada yang mau ditanyakan lagi? Lupa. Paling ini karena masih berhubungan dengan kata ya teman-teman. Sering dijumpai kata baku. Kata baku itu yang biasanya kehadirannya itu ada yang ditambah S, yang pernah mungkin teman-teman udah nggak asing lagi nih sama kata respons. Terus kata yang ditambah H gitu. Contoh nih ya, kalau kata yang ditambah S selain respons yang sering teman-teman dengar tuh ada kata triplex. Triplek kan biasanya kita bilangnya triplek ya, berhenti di K. Tapi itu sebetulnya ada tambahan S. Terus ada kata ambulan. Ambulan kan kita biasanya ambulan. Tapi itu ada tambahan S. Gitu. Di situ harusnya ambulans. S-nya tuh bunyi gitu kan. Karena kan kalau serapannya tuh ambulance ya. Ya nggak? Iya. Ya kan? Tidak Indonesia mungkin. Gitu. Maaf tuh. Terus ada lagi kata yang ditambah S tuh refleks. Itu udah ya, udah sering ya. Tapi kan kadang juga beberapa orang bilangnya, aduh refleks, gitu. Itu Sunda banget sih. Gitu. Terus kompleks juga itu teman-teman sering menemukan gitu ya. Begitu. Coba sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi kah?
ini sudah segala macam dia bahas nih jadinya nih. Oh ya, terus ada juga kalau tadi itu kan belum disampaikan ya. Kalau tadi kan tambah S. Kalau ini tuh hak coret. Namanya teman-teman. Hak coret tuh kan kita biasanya menggunakan kata yang sering tuh hisap. Hisap. Padahal itu haknya tuh nggak baku teman-teman di situ. Jadi itu kata yang bakunya isap. Isap, terus handal. Itu harusnya andal. Terus hutang. Hah? Itu juga salah, harusnya utang. Oh. Handuk. Haknya coret ya, itu nggak boleh Hutang. ada hak tuh di kata Handuk ya itu teh. tuh. Apa? Handuk. Handuk, masa jadi anduk? Handuk yang benernya apa? Anduk. Emang ya? Ayo. Belum cek nih. Ayo, coba. Coba dicek apa tuh yang bakunya handuk atau emang anduk? Handuk teh, handuk. Hak ya, haknya bunyi ya. Berarti itu juga biasanya satu, enggak ada yang himbau tuh kan imbau. Apa ya yang haknya bunyi juga? Oh, enggak ada deh, bukan. Ini kata silahkan atau silakan. Dipersilakan. Silahkan Haknya coret. atau silakan, hak coret. Ya betul, itu hak coret ya teman-teman. Dipersilakan gitu, sila gitu. Maksudnya memang maknanya ya dimanggakan gitu. Kalau Sunda tuh dimanggakan apa ya tuh. Itu jadi memang baiknya haknya itu di situ dicoret. Terus ini tambahan juga tadi ya untuk pertanyaan dari Barik bahwa bagaimana sih cara menentukan kelas kata gitu. Teman-teman bisa menggunakan unsur pengingkaran. Teman-teman, untuk pengingkaran kan kalau untuk kata kerja itu bisa menggunakan kata tidak. Gitu. Kalau untuk kata kerja, kemudian kata sifat, nah itu bisa menggunakan tidak gitu. Contoh kayak Tidak memang. Tidak apa? Gak. Tidak apa? Saya tidak belajar gitu kan. Nah, artinya kan kata belajar di situ bermaknanya salah kelas katanya, kita udah bicara kelas kata ya, kelas katanya verba atau kata kerja. Nah, di situ tidak itu bisa menyatakan pengingkaran untuk membuktikan bahwa itu kata kerja. Terus kan kalau kata bukan tuh cocoknya buat kata apa teman-teman? Buat kelas kata apa bukan? Penentang. Apa? Kelas katanya lebih ke kelas kata apa kalau kata bukan? Keterangan. Loh, masa keterangan? Bukan. Contoh, bukan teman saya, bukan pacar saya, bukan sahabat saya. Kata apa tuh? Bertentangan sih. Kata depan. Maknanya ya, yang ditanyakan ini kelas katanya. Kan kalau tadi Pronomina. belajarnya verba. Ya kan? Kelas katanya verba. Nah, ini kalau bukan tuh, bukan teman saya. Pronomina. Temannya itu menduduki kelas kata apa? Nomina. Ya, nomina ya, teman-teman. Itu untuk membuktikan juga bahwa, oh ini kelas katanya nomina. Gitu ya, itu tambahan juga, lumayan juga lah ya, untuk menambah-nambah. Oke, sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak, mari kita post test. Lebih mudah juga kok, insya Allah. Karena untuk memudahkan teman-teman. Teman-teman pada loyo ya, ayo dong, semangat dong. Semangat. Rian biasanya macet banget.
Ini kenapa ya? Mace bahasanya. Rian jangan galau, Rian. Galau Apa kenapa? Anda? Enggak. Galau mulu Tenang Yan. aja, Rian. Jangan kesebar Kayak kok. postes. Tenang Yan, banyak orang yang mendoakan kok. Jadi dia tidak akan kemana-mana. Ya Allah, ya Rabbi. Oke. Kita lagi ngetik. Apa lagi apa? Lagi ngetik materinya tadi. Oh, begitu. Oke deh teman-teman, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, ini pasti bakal lebih cepat juga sih ya prosesnya. Tidak apa-apa, boleh nanti kita, siapa tahu ada yang mau berkeluh kesah atau menanyakan soal juga tidak apa-apa. Boleh teman-teman cek di grup chatnya. Sudah ada link puisisnya sebentar. Taram, taram, taram. Ini bakal lebih mudah ya, insya Allah ya. Di sini itu partisipannya ada, oke 10 orang. Oh bertambah ya, banyak kayak gini. Tuh 2. Rian, kenapa The Massive? Terinspirasi dari The Massive. Bang Jack nih, belum ada Bang Jack. Lagi Oke. Oh, udah ya? Udah ada tuh. Siapa lagi nih yang belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah semua ya? Oke, teman-teman. Mari kita mulai. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Khawatir soalnya aneh. Selamat mengerjakan. Oh, banyak kan. Oh, di
Barik, ngebut, barik. Apa teh? Ngebut, selalu ngebut ya. Wah, luar biasa. Sudah teh. Iya, lupa dari tadi ngobrol tapi itunya di mute. Ya, masih ada beberapa orang lagi yang belum selesai. Tidak apa ya, kita tunggu. Rian The Massive tuh tiba-tiba naik. Luar biasa ya, teman-teman. Gimana soalnya? Susah nggak? Alhamdulillah. Gampang Ada. ya? Gampang, Tes gampang. mah? Gampang lah tuh di sini aja ketepatannya tinggi banget di sini. Karena memang Lumayan. apa? Lumayan apa? Lumayan apa ayo? Lumayan apa? Lumayan susah, lumayan gampang atau ya udah gitu biasa Ya udah aja. ya. Ya udah biasa aja. Kayak tapi kalau menurut Teteh karena memang teman-teman mungkin juga sudah jeli ya, maksudnya bagaimana sih makna yang tumpang tindih itu seperti apa. Jadi ya mungkin lebih baik, lebih mudah gitu. Tuh juara 1 tiba-tiba sekarang Ikna, kedua Rian, ketiga Gia. Wes mantap gini nih. Senang lihatnya juga ya Sudah teman-teman. dibilang nanti pas post test. Apa kenapa? Tadi kan udah bilang nanti pas post test naiknya. Oh. Iya. Barik mah tadi karena telat yang masuk ya, nggak apa-apa Barik. Nggak apa-apa, keren Pak itu juga Barik keempat. Terus kelima ada Teguh, ada Jack, terus ada Tessa. Di bawah Tessa tuh ada siapa ini nggak kelihatan? Lutfi, Anissa. Kenapa? Ini udah selesai teh tesnya. Tesnya udah selesai? Udah. Ini Di... semuanya baru selesai. Tadi yang terakhir selesai itu siapa? Nggak tahu, Rian The Massive gitu yang terakhir ya? Rian. Kalau nggak salah, teman-teman maksudnya. Dah teman-teman, sampai sini. Nggak ada kesulitan kan dari soal post testnya? Alhamdulillah. Ada yang apa? Yang itu loh teh, yang apa tuh? Yang mana? Yang tidak tentukan kata yang digunakan secara tidak tepat. Yang mana Barik? Sebentar. Oh, yang pembungkusan itu. Yang pembungkusan itu loh teh. Oh, pembungkusan.
Oke. Yang beneran bungkus biar tepat. Nah, itu kalau kita baca ya, pahami si kalimatnya, di situ tuh kalau pembungkusan itu maknanya proses Barik. Proses, Sedangkan yang dibutuhkan di situ tuh dia lebih ke bungkusnya gitu. Jadi artinya mana coba ya, bentar ya, suka jadi belepotan nih, sedang dibuka dulu filenya. Kemasan. Maknanya kan di situ yang dibutuhkan itu kemasannya, berarti bungkus kalau nggak salah tuh. Iya gitu. Bungkus. Mana coba? Kalian depannya pengemasan. Iya. Mau ditunjukkan sebentar. Kita tunjukkan deh ya, teman-teman. Kita ganti. Sebentar. Nih, muncul nggak? Muncul sesuatu ya? Muncul. Ya, nih, kalau kita pahami si teksnya di sini, salah satu faktor yang terkait dengan keamanan pangan tersebut adalah keamanan bahan kemasan pangan atau pembungkusan produk pangan. Nah, sedangkan yang diminta di sini tuh bukan proses. Makna dari pembungkusan itu kan proses membungkus, ya kan? Kalau teman-teman ingat tuh di bagian makna ada kalau nggak salah makna yang pertama gitu ya, yang makna pe gitu loh. Itu sudah dijelaskan ya. Itu bermaknanya proses. Nah, sehingga perbaikannya di sini harusnya itu kata bungkus. Nah, kalau kita ganti nih katanya bahan kemasan pangan atau bungkusan produk pangan gitu. Bukan ke prosesnya ya, bukan ke pembungkusannya gitu, bukan ke prosesnya. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Lawan kata resmi udah lah ya, tahu non formal, urgensi juga kepentingan, makna katanya. Terus merekonstruksi, menyusun kembali. Di sini nih, ini ya penggunaan konjungsi teman-teman ya. Nah, karena kan penggunaan konjungsi juga selain dia terbagi berdasarkan tempatnya itu intra dan antar kalimat, itu juga terbagi menjadi bagaimana makna itu digunakan gitu. Kan yang dulu pernah kita bahas juga gitu ya, kalau nggak salah lupa disibukkan di kelas ini, kayak konjungsi itu kan ada yang menyatakan apa sih pertentangan gitu loh teman-teman, penambahan dan teman-temannya yang lain. Nah, konteksnya di sini adalah kalau kita pahami ya, pada Januari lalu Lembaga Moneter Internasional ini masih memperkirakan bahwa ekonomi dunia bisa tumbuh hingga sekian. Akan tetapi tempo hari mereka memangkas proyeksi tahun ini hingga minus 3%. Selain itu kan di situ lebih ke maknanya tuh kayak apa ya, penambahan gitu ya teman-teman gitu. Selain itu, nah padahal kalau kita pahami konteksnya di sini bukan, justru ini tuh pertentangan gitu adanya tuh. Namun gitu bunyinya gitu, makanya yang tepatnya itu namun. Kalau tapi jelas bukan ya teman-teman, karena dia kan konjungsi intra. Oleh karena itu kan menyatakan kalau akan tetapi apa? Namun sama akan tetapi itu sama enggak? Namun akan tetapi sama ya? Iya, sama menyatakan pertentangan. Begitu, bahkan juga kan Tambahannya. Bahkan gini kan gitu istilahnya gitu. Terus ini sebaliknya ya teman-teman. Nah di sini ini awas aja nih kalau banyak yang salah, tadi nggak kecek nomor 7-nya banyak yang salah nggak? Kayaknya enggak ya, kebangetan deh kalau teman-teman ini salah gitu, karena kan kemarin baru aja dibahas yang dari pertanyaan siapa tuh kemarin, nggak tahu Kahfi nggak tahu Teguh tuh yang nanya kemarin.
ini itu, yang pertanyaannya ini itu. Nah, ini sama kasusnya kayak disebabkan karena kan borosan, teman-teman. Begitu, sudah deh. Tuh kan, gampang banget kan postesnya? Insya Allah gampang, kalau paham. Dah, tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, baiklah teman-teman ya. Mari kita tuh dengan bacaan hamdalah bersama-sama.